Halo guys, pada saat ini kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tugas yang kami buat, yaitu artikel dengan judul Surveillance dengan Big Data yang akan kami presentasikan dalam video ini. So, just keep watching. Surveillance dengan Big Data. Surveillance adalah suatu kegiatan pengamatan penyakit yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis terhadap kejadian dan distribusi penyakit, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada masyarakat, sehingga dilakukan penanggulangan untuk dapat mengambil tindakan efektif. Tujuan surveillance adalah untuk memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki program pencegahan dan pengendalian penyakit, menyediakan informasi untuk penentuan prioritas, pengambilan kebijakan, perencanaan, implementasi, dan alokasi sumber daya kesehatan. Big data adalah kumpulan data berskala besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode yang digunakan dalam surveillance adalah melalui sistem pelaporan, sedangkan big data menggunakan metode analisis, A/B testing, data fusion, dan data integration, data mining, machine learning, NLP, dan statistik. Pendahuluan. Pendekatan analisis big data dalam dunia kesehatan meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Big data banyak dimanfaatkan oleh banyak sektor, khususnya di sektor kesehatan. Big data sangat potensial digunakan untuk lebih memahami isu kesehatan secara lebih baik, memperbaiki kualitas sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, meningkatkan kepedulian masyarakat, dan mendorong efisiensi. Tantangannya adalah pertumbuhan data bersifat eksponensial sehingga membutuhkan infrastruktur khusus serta sumber daya manusia yang terlatih. Kita masuk pada metode. Pada big data terdapat metode analisa yang dapat digunakan, yaitu 1. A/B testing. Teknik analisa data ini melibatkan membandingkan kelompok kontrol dengan berbagai kelompok uji. Tujuan dari teknik analisa ini ialah mengetahui hasil dari perbedaan, perlakuan, atau perubahan apa yang akan meningkatkan variabel objektif yang diberikan. 2. Data fusion dan data integration, atau penggabungan data dan integrasi data. Dengan menggabungkan serangkaian teknik yang menganalisa dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan solusi, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih efisien. Selain itu, wawasan yang didapatkan berpotensi besar lebih akurat daripada hanya dikembangkan melalui satu sumber saja. Ketiga, data mining. Data mining atau penambangan data merupakan salah satu cara analisa umum yang digunakan dalam analisa big data, yakni dengan cara memahami pola dari kumpulan big data dengan menggabungkan metode statistik dan machine learning. Contohnya adalah ketika data pelanggan diambil untuk menentukan segmen mana yang paling mungkin tertarik terhadap suatu penawaran produk. Keempat, machine learning. Walaupun sangat dikenal dalam bidang kecerdasan buatan, machine learning juga digunakan untuk analisa data, yakni bekerja dengan algoritma komputer untuk menghasilkan asumsi berdasarkan data. Hasil yang diberikan ialah prediksi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. 5. Natural language processing. Natural language processing dikenal sebagai subspesialisasi dari ilmu komputer, kecerdasan buatan, dan linguistik. Alat analisa data ini menggunakan algoritma untuk menganalisa bahasa manusia secara alami. Dan yang terakhir, statistik. Teknik ini bekerja untuk mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan data, baik dalam survei maupun eksperimen langsung. Pembahasan. Surveillance menurut WHO dalam kurun 2004, surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Dalam bidang kesehatan, big data akan menerapkan analitik yang mana
bisa membuahkan hal-hal positif bagi dunia kesehatan. Big data ini akan mengacu pada informasi dengan jumlah yang besar, kemudian dikonsolidasikan dan dianalisis oleh teknologi, kemudian diterapkan pada bidang kesehatan. Big data didefinisikan beragam, di antaranya adalah sebagai kumpulan data berskala besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Unsur yang membedakan dengan tradisional data adalah big data berskala besar dan umumnya semi terstruktur, unstruktur. Sementara itu, big data analitik adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data berukuran besar untuk menemukan pola dan informasi berguna lainnya. Big data setidaknya memiliki 5 karakteristik. Karakteristik tersebut yaitu large volume, velocity, variety, value, and veracity. Sumber big data yang potensial dianalisis antara lain data dari sistem informasi klinis, database genetik, data klaim, the Internet of Things, data iklim, jejaring sosial, dan web search (Google Trends). Kesimpulan, big data adalah kumpulan data berskala besar baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Metode yang digunakan dalam surveillance adalah melalui sistem pelaporan, sedangkan big data menggunakan metode analisis atau base testing, data fusion, and data integration, data mining, machine learning, NLP, statistik. Big data banyak dimanfaatkan oleh banyak sektor, khususnya di sektor kesehatan. Big data sangat potensial digunakan untuk lebih memahami isu kesehatan secara lebih baik, memperbaiki kualitas sistem kewaspadaan dini, kejadian luar biasa, meningkatkan kepedulian masyarakat, dan mendorong efisiensi.